Halo Habibi, di sini di channel Om Puter. Di video ini saya akan melanjutkan tutorial pembuatan website multi-page, responsive multi-page kayak begini. Sebelumnya saya sudah buatkan video tutorialnya cara membuat, ada beberapa halaman di sini yang kalau kita klik next, tombol next, kita bisa berpindah-pindah halaman sampai ke halaman ketiga ini. Dan di video ini saya akan menambahkan efek transisi antar halaman sehingga kelihatan lebih menarik. Nantinya saya akan beri efek animasi bergerak ke kiri untuk halaman yang ini, nanti halaman yang baru akan bergerak dari kanan ke kiri datangnya. Untuk melakukan hal itu saya menggunakan library JavaScript yang namanya Greenshop GSAP atau Greenshop GSAP ya. Untuk mendapatkan JavaScriptnya ini, library-nya bisa ke greenshop.com/getstarted. Di situ ada kode untuk menginclude library JavaScript tersebut melalui CDN. Jadi ini kalau di copy bisa tinggal copy paste saja ke bagian head halaman kita. Ini index.html kita, saya buka. Di sini nanti kita tinggal paste saja di bagian bawah ini. Karena saya sendiri telah download itu library sehingga saya bisa pakai secara offline, tidak perlu connect internet. Jadi saya punya file gsap.min.js di sini. Jadi saya akan gunakan file yang saya punya secara offline saja. Jadi ini link CDN-nya saya ganti dengan nama file yang ada secara lokal di situ. Oke, untuk memulainya di sini ada tutorialnya. Sebelumnya saya sudah pernah membuat video tutorial cara menggunakan library JavaScript GSAP ini ya. Di video saya sebelumnya sudah saya tunjukkan contoh-contohnya, dan kalau kamu ke sini sudah banyak contoh-contohnya di sini yang bisa kita pelajari dan kita tiru. Misalnya untuk menganimasikan gerakan, menganimasikan sebuah elemen HTML dari kanan atau ke kiri, kita bisa contohnya pakai seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini, dia bergerak dari kanan ke kiri. Oke, misalnya kalau kita mau gunakan contoh yang ini, saya coba copy saja ini, copy, lalu saya paste di JavaScript kita di paling bawah. Di sini saya punya function kan, function show page ini untuk menampilkan halaman. Misalnya saya paste saja di sini dulu ya, yang tadi. Ini perintah gsap.from. Ini adalah perintah untuk menganimasikan elemen dengan ID logo. .from maksudnya dari keadaan yang ada ke sini. X 300, opacity 0, scale 0,5. Oh, from dari keadaan seperti ini ke kondisi yang ada di HTML kita. Contohnya saja kayak gini ya, misalnya kan ini saya mau bikin efek untuk transisi halaman ini. Saya klik next, kan saya ingin halaman berikutnya tampil, dan coba kalau tampilnya pakai efek ini. Jadi caranya bagaimana? Ini parameter yang pertama, ini adalah parameter selector elemen HTML yang kita tuju. Misalnya elemen yang jadi target kita adalah .page ini. Oh, begini lebih enaknya karena ini kita mentargetkan halaman dengan ID page dengan angka number yang ada di sini, page 6. Maka saya akan copy dan paste ini begini, page 6, terus duration 3, x 300, opacity 0, scale 0,5. Coba kalau begini saja tanpa kita modifikasi, kita jalankan seperti apa. Ini saya refresh. Nah, dia datangnya dari sana ke sini. Animasinya seperti itu. Hanya saja ini tombolnya kok hilang, nggak kelihatan. Coba saya hilangin dulu. Ya, saya kehilangan si ini, si tombol ini. Coba ya kalau saya ganti .from ini, misalnya kalau saya nggak pakai X, ini posisi X ya, nggak pakai X
tapi opacity saja. Opacity dari 0 menuju ke opacity yang sekarang ada. Sekarang opacity-nya 1, tampil semua. Scale-nya dari 0,5. Jadi dia dari kecil membesar ke kondisi normal. Coba ini kalau saya refresh, dia seperti itu. Hanya saja ini karena tidak itu ya, karena ada elemen HTML yang ada di bawah sini, kayaknya kurang cocok dengan efek ini, maka dia nggak kelihatan. Coba kalau saya pakai opacity saja, seperti apakah nanti? Nah, dia tampil. Saya kurang tahu kenapa tidak kompatibel dengan button yang di bawah ini. Poinnya sih itu untuk memanggil perintah animasinya, kita bisa panggil gsap.from, ini elemen yang kita tuju, kemudian ini properti-properti yang kita inginkan. Itu kalau kita pakai from ya. Kalau to bagaimana? Kalau to dia efeknya menghilang. Sebaliknya, ada from, ada to, bisa dipelajari di source-nya sini. Kalau to coba, dia akan menghilang. Nah, kalau menghilang saya nggak bisa klik next ya, soalnya hilang dia. Oke, coba ini kalau misalnya saya klik next, seperti apa? Klik next, dia akan hilang, lalu yang berikutnya akan tampil dengan efek fade in seperti ini. Kalau cuma fade in saja bisa kita pakai jQuery saja, tidak perlu GSAP. Saya ingin mencoba pakai efek animasi dia slide ke kiri ya. Saya ingin halaman yang sekarang ada ini slide ke kiri, lalu halaman yang baru akan slide dari kanan ke kiri. Bagaimanakah caranya? Coba saya akan modifikasi kode ini. GSAP from, ini kan yang pertama, ini baris pertama di function ini, dia akan menyembunyikan page yang sekarang ada. Saya tidak ingin menyembunyikan dengan jQuery seperti ini. Coba saya sembunyikannya menggunakan GSAP. Jadi di sini saya coba untuk menggeser halaman dengan kelas page ini tanpa ini ya, tanpa plus null. Coba kalau saya kasih properti X, ini gantinya from saya jadikan to. Ini yang ini saya komen juga ya, coba saya jalankan. Sementara saya mau halaman yang sekarang ada dulu dihilangkan, seperti apa? Pakai GSAP duration 3 detik. 3 ini detik ya, 3 detik. Coba 1 detik biar lebih cepat. Lalu X sama dengan negatif 100. Saya masih belum tahu seperti apa hasilnya. Coba kita tes, refresh. Nah, dia ini nggak boleh pakai sama dengan ini. Ya, ini nggak tahu, dia nggak nampak nih halaman ini, jadi harus saya jalankan aja dulu ini function baris yang kedua ini saya jalankan. Nah, dia menghilang begitu. Oke, ini untuk pertama kali saya buat bagaimana ya, sebentar ya, saya mikir dulu ya. Ya, coba ini saja kita bikin from, kita menampilkan dulu, jangan menyembunyikan dulu. From X100, coba ya, coba seperti apa, refresh. Oh, dia nggak ada animasinya. Coba kalau saya klik next, oh dia tetap numpuk di sini. Jadi ini berarti coba saya pakai yang ini lagi. Ini karena ada ini sih, show ini ya. Coba begini.
gimana ya, jadi ini saya sama-sama bereksperimen ya, nggak cuma murni ngajarin kayak begini kayak begitu, saya juga eksperimen. Jadi ini seperti biasanya, ini ada error, nggak ada M nya itu from nya. Coba saya ulang. Nah, dia datangnya seperti itu. Masalahnya saya punya masalah dengan si tombol yang ada di bawah ini. Kenapa dia nggak muncul ya? Kenapa dia nggak muncul? Padahal page ini page pertama itu dia mencakup button yang ada di bawah. Ini page 1, dia ada div itu, div ini, dan dalamnya ada button. Tapi kenapa dia itu ya? Begini saja supaya lebih sederhana. Ini coba saya komen begini ya, ini saya copy dan saya paste di sini saja. Coba seperti apa jadinya nanti. Nah, kalau gini dia mau ya. Jadi saya nggak mau bikin buttonnya nempel di bawah, tapi saya bikin di bawah paragraf ini saja. Untuk posisinya saya bikin align left aja ya, supaya seperti sama seperti si ini elemen paragraf. Begini saja saya sudah oke. Nah, di sini kita lihat ada scroll bar yang di bawah ini muncul hilang itu karena kita punya tampilan ini hanya satu halaman, ini nggak perlu scrolling. Maka saya pikir untuk si body ini kita kasih style untuk di body ini untuk tidak menampilkan scroll bar. Untuk menyembunyikan scroll bar kita bisa ketik overflow hidden seperti ini ya. Coba kita refresh. Nah, sudah tidak ada scroll bar lagi di bawahnya. Sekarang animasi tersebut tidak ada masalah. Coba kita klik next. Maka halaman berikutnya datang, tapi tombol yang di bawah tidak ada. Tidak masalah karena kita akan mengcopy paste tombol yang pertama itu, kita letakkan di sini, dan yang ini kita komen karena kita tidak perlu. Refresh, next, seperti ini. Jadi sekarang efek animasi slide apa ini namanya, slide right to left nya ini hanya diaplikasikan pada elemen halaman yang akan datang saja ya. Halaman yang sekarang ada ini hilang secara tiba-tiba, lalu halaman berikutnya datang dengan efek ini. Bagaimana kalau kita ingin efek itu kita berikan kepada halaman yang sekarang ada ini, lalu dia menghilang ke kiri, halaman yang baru datang dari kanan ke kiri. Coba kita modifikasi kodenya. Di sini di show page, function yang kita kerjakan tadi, ini yang membuat halaman yang ada tadi itu hilang begitu saja. Page, jQuery, page, hide. Kita sembunyikan saja dulu ini, kita komen. Lalu yang akan kita lakukan, ini dua baris ini kita panggil nanti. Sementara sekarang yang akan kita panggil yang ini kita copy paste gini ya. Ini kita copy dan kita paste ke sini. Di sini kita ingin menggeser halaman yang sekarang ada dari posisi yang sekarang ada ke kiri, negatif 100 pixel, dan opacity-nya ini from ya, from ini kita jadikan 2. Jadi dari opacity yang sekarang ini 100% akan kita geser ke kiri.
gitu ya. Coba ya, kita geser ke kiri dengan opacity yang dari 1 ke 0. Setelah ini dijalankan, kan ini ada delay 1 detik ya, 1 detik durasi animasinya. Maka kita akan membuat set timeout. Kita buat timer di sini, timer selama 1 detik juga durasinya, 1000 milisecond. Setelah 1000 milisecond berlalu dari ini, function ini dipanggil, kita memanggil function yang ada ini seperti ini. Nah, bagaimana hasilnya? Bisa kita coba, kita refresh. Nah, sekarang dia nggak muncul ya, halaman yang pertama nggak muncul karena dia posisinya ini, karena kita harus memanggil ini terlebih dahulu. Jadi ini coba saya panggilnya di sini. Refresh. Bentar. Bagaimana ya? Begini saja. Ini kita tetap menampilkan halaman yang sekarang ada, karena kita di halaman pertama ini ada di page 1, yakni halaman yang kita panggil ini page 1 yang sekarang ada. Halaman itu akan semua halaman yang lain akan disembunyikan. Kemudian halaman nomor 1 ini kita tampilkan, lalu kita memanggil efek ini. Sebentar, ini coba. Lalu setelah 1 detik halaman berikutnya datang. Ini sepertinya kita memerlukan conditional itu ya, if statement di sini. If 6, kalau nomor halaman itu lebih dari 1, artinya kalau kita tidak di halaman 1 ya, maka kita perlu menyembunyikan halaman begini. Ini saya cut ini ya, ini saya pakainya elemen yang ini. Saya kalau tidak di halaman 1, artinya di halaman 2 atau 3, pokoknya tidak di halaman 1. Kalau halaman 1 kan halaman yang pertama kali kita buka, jadi nggak perlu efek tadi. Kalau di halaman misalnya 2, maka kita ingin halaman yang sebelumnya itu, kalau kita ingin membuka halaman 2, maka halaman yang sekarang ini yakni halaman 1 kita ingin geser ke kiri. Jadi di sini kita akan menambahkan seperti ini, 6 kurangi 1. Halaman yang ingin kita tampilkan itu dikurangi 1, yakni halaman yang sekarang. Bingung nggak ya? Kalau bingung ya nggak apa-apa, karena emang gitulah. Saya juga bingung juga menjelaskannya, tapi yang jelas perasaan saya harusnya seperti ini. Kalau kondisinya itu begitu, maka jalankan perintah ini. Kalau tidak, else. Kalau tidak, maka langsung saja tampilkan halaman tadi dari kanan ke kiri. Coba saya refresh. Nah, dia datang ya dari kanan ke kiri. Kalau saya klik next, nah dia hilang, tapi dia datang kanan ke kiri. Oke, kenapa dia tiba-tiba hilang? Karena di sini ada ini page.hide ini. Coba ini saya komen, jangan dijalankan. Coba refresh, next. Nah, oke ya, sedikit
mulai bekerja. Ketika kita klik next, yang ini ke kiri, tapi tahu-tahu yang halaman berikutnya, halaman scan your ID ini tahu-tahu muncul, baru dia slide dari kanan ke kiri, kan percuma. Yang membuat dia tiba-tiba muncul itu ini ya, page plus 6.show. Jadi ini saya cut, saya letakkan buat ini else, kalau kita tidak di halaman lebih dari satu. Kalau kita ada di halaman kurang dari satu, else. Sedangkan kalau kita ini lebih dari satu halaman yang ingin kita buka, saya agak membingungkan ya kalau menjelaskan. Kalau kita memanggil show page ini, kalau angka di sini ini lebih dari satu, maka yang akan terjadi di sini, yang akan terjadi yang ini, dia akan menggeser halaman yang ada ke kiri, lalu halaman yang baru akan digeser dari kanan ke kiri, ke tengah. Kalau tidak, kalau misalnya yang kita panggil adalah halaman 1, halaman itu langsung aja ditampilkan lalu digeser. Coba aja langsung. Nah, ini halaman 1, halaman 2, kiri kanan. Nah, dia nggak muncul. Nggak muncul karena berarti dia butuh ini nih, butuh ini juga, hanya saja dia harus ada di dalam si timeout ini. Coba langsung di refresh, lebih enak langsung di refresh dan kita lihat secara aksi daripada menjelaskan ya guys. Menjelaskan juga agak bingung. Datang dari kanan ke kiri, kita klik next, hilang. Datang dari kanan ke kiri, kanan kiri. Nah, itu yang ingin saya buat guys. Jadi efeknya seperti itu. Kita pertama buka, dia seperti ini, klik next, kiri, datang kanan kiri, next. Oke, sekarang kalau mau kita modifikasi si ini, jarak gerakannya dari sini ke kanan kiri, tadi kan ini 100 ya, 100 pixel. Misal kalau kita mau lebih jauh lagi, bisa kita kasih 300. Ini semua kita ganti saja jadi 300 dan kita lihat hasilnya. Nah, kanan kiri, next, hilang, kanan kiri. Mungkin efek untuk halaman berikutnya datang, dia itu ya terlalu lama untuk datang halaman berikutnya. Bisa kita kurangi si timeoutnya ini, kita kasih 500. Coba reroute just, atau bisa kita buat lebih cepat lagi, misal 150 milisecond timeoutnya. Refresh, next. Nah, seperti itu guys. Gimana menurut kamu? Semoga tutorial ini bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasan membingungkan, karena saya sendiri memang bingung. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.